Siapa sih yang mau sakit hati? Sakit hati memang gak enak ya rasanya. Tapi berbeda nih dengan sakit hati yang satu ini, yaitu sirosis hati. Pemirsa, hati merupakan salah satu organ penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menetralisir racun. Lalu bagaimana ya kalau fungsi hati menurun akibat sirosis? Salah satu penyebab terjadinya sirosis dikarenakan seringnya mengkonsumsi alkohol, seperti yang dialami oleh Mulyadi. Pria yang bekerja sebagai konsultan ini menceritakan pengalaman saat dirinya terkena sirosis hati kepada tim Ayo Hidup Sehat Plus. Jadi awal itu saya masuk kantor pagi, jam 10 itu saya ke buang air besar. Dan kebetulan pas lagi buang air besar, saya muntah darah. Dan setelah saya muntah darah, saya langsung ke UGD. Saya bilang ke dokter jaganya bahwa saya tadi muntah darah. Nah, akhirnya dokter jaga mencurigai ada sesuatu di hati. Setelah dicek, ternyata benar ada sirosis hati. Kalau saya lihat mungkin dari tahun 2001 semenjak saya lulus kuliah menjadi konsultan IT itu kerjanya memang lembur, mungkin workaholic ya. Terus sampai pagi itu bisa merokok, cerutu, jarang untuk minum air putih, mungkin juga jarang. Tidak mau menyerah dengan sakit yang dideritanya, pria yang berusia 43 tahun ini rutin mengkonsumsi obat dan melakukan kontrol. Ia pun dapat beraktivitas kembali. Hanya mengandalkan obat-obatan dari resep dokter saja, walaupun saat itu memang masih mahal. Tapi ya kita harus fokus, sembuh itu kan nggak bisa instan ya, jadi kita harus sabar. Yang penting progresnya itu positif, itu yang saya rasakan. Tiap tahun itu progresnya positif. Selama setahun saya berobat sebulan sekali dan mengkonsumsi untuk obat hatinya itu selama 6 bulan. Alhamdulillah 6 bulan itu virusnya udah hilang dan dalam setahun dinyatakan sudah sembuh. Sirosis hati merupakan salah satu penyakit yang mematikan jika tidak diobati dengan tepat. Pola hidup yang tidak sehat menjadi salah satu pemicunya. Banyak fakta dan mitos yang beredar di masyarakat seputar sirosis hati. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam berikut ini. Pemirsa, saat tubuh sedang demam, Anda pasti tidak segera pergi ke dokter kan? Melainkan lebih memilih obat penurun panas seperti parasetamol. Parasetamol adalah obat antipiretik yang digunakan untuk meringankan sakit kepala dan juga demam. Nah, fakta atau mitos ya jika minum parasetamol sebabkan sirosis? Itu mitos. Parasetamol memang obat yang bisa menimbulkan gangguan hati. Tapi parasetamol tidak menyebabkan sirosis hati. Karena efek parasetamol berlangsung cepat atau akut. Jadi efek terjelek dari parasetamol adalah kematian akibat gagal hati, bukan sirosis hati. Sehat merupakan keinginan setiap orang. Namun di era modern saat ini, pola hidup yang salah seperti kurang berolahraga dan sering mengkonsumsi makanan cepat saji dapat memicu terjadinya obesitas yang berakibat timbulnya beragam penyakit di usia muda. Salah satunya adalah sirosis. Nah, fakta atau mitos ya pemirsa, kalau sirosis hanya diderita oleh orang dewasa? Itu mitos. Sirosis hati bisa diderita oleh anak kecil, sampai orang dewasa, sampai orang tua. Tetapi penyebabnya bisa berbeda. Misalnya, pada anak kecil sering ada kelainan bawaan. Misalnya, tidak terbentuknya saluran empedu. Ujung-ujungnya adalah sirosis. Pada orang dewasa, yang tersering adalah virus atau alkohol. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya juga sirosis hati. Hepatitis adalah penyakit yang menyerang hati manusia dan sebabkan peradangan. Hal ini disebabkan oleh virus serta konsumsi obat yang mengandung bahan kimia. Fakta atau mitos ya kalau penyakit hepatitis awal dari sirosis hati? Itu fakta. Jadi, seperti saya sudah sampaikan bahwa di Indonesia penyebab sirosis hati yang terbanyak adalah karena hepatitis. 2 jenis virus hepatitis. Virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Dan virus hepatitis B di Indonesia ini angkanya sangat tinggi, antara 7 sampai 9%. Artinya boleh dikatakan
1 dari 10 penduduk Indonesia mengidap hepatitis. Dan 1/5-nya berisiko untuk menjadi sirosis hati. Sembuh dari sebuah penyakit dan kembali melakukan aktivitas tentu menjadi keinginan orang yang sedang sakit ya pemirsa. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga minum obat teratur adalah salah satu caranya. Lalu bagaimana ya dengan pasien sirosis? Fakta atau mitos jika sirosis hanya bisa disembuhkan dengan transplantasi hati? Itu fakta. Obat sirosis satu-satunya adalah transplantasi hati. Sebetulnya dokter tidak boleh menjanjikan kesembuhan kalau pasien tidak ditransplantasi. Kita tahu banyak orang-orang terkenal yang menjalani transplantasi hati. Ada artis, ada atlet, ada mantan menteri, dan mereka sembuh dengan transplantasi. Tetapi belakangan setelah ditemukan obat-obat antivirus, terlihat bahwa setelah virus dihilangkan, hati bisa perlahan-lahan mengalami pemulihan. Sehingga pasien akhirnya tidak membutuhkan transplantasi hati. Contohnya adalah pada kasus pasien Pak Mulyadi. Kita dengar Pak Mulyadi setelah virusnya hilang, kondisi fisiknya, kualitas hidupnya, aktivitasnya semua membaik. Nah, ini sebuah contoh bahwa pada kondisi-kondisi tertentu, sirosis tidak membutuhkan transplant karena virus berhasil disembuhkan. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki riwayat keturunan dengan sirosis hati, baiknya Anda waspada. Karena kabarnya bila seseorang memiliki riwayat orang tua dengan sirosis hati, maka berpeluang besar terkena penyakit tersebut. Nah, fakta atau mitos ya, kalau sirosis hati adalah penyakit keturunan? Mitos, sirosis bukan penyakit keturunan. Sirosis adalah penyakit yang ditimbulkan oleh suatu hal, virus, alkohol, obat-obatan. Tetapi virus, contohnya virus hepatitis B, dapat ditularkan dari ibu kepada bayi yang dikandungnya. Jadi virusnya yang ditularkan, bukan genetiknya yang diturunkan. Karena kalau penyakit keturunan, berarti itu gen bawaan. Dan sirosis bukan karena genetik bawaan. Pemirsa, agar Anda terhindar dari penyakit yang satu ini, ada baiknya kita mendengarkan tips dari Dr. Irsan berikut ini. Berikut adalah tips bagi Anda yang tidak menderita sirosis. 1. Lakukan pemeriksaan virus hepatitis. Di negara di mana kasus virus hepatitis sangat tinggi, setiap orang hendaknya melakukan screening virus hepatitis B maupun C. Tips kedua, bila Anda peminum alkohol, stop alkohol. Atau paling tidak kurangi jumlah alkohol yang diminum. Tips ketiga, bila Anda gemuk atau mengalami obesitas, lakukan olahraga teratur, diet, agar berat badan Anda turun. Karena salah satu penyebab sirosis adalah perlemakan hati yang berhubungan dengan kelebihan berat badan. Nah, bagi Anda yang sudah dinyatakan mengidap sirosis hati, ada beberapa hal yang penting. 1, Anda harus kontrol dan minum obat teratur. Yang kedua, harus istirahat cukup. Jangan membiarkan diri dalam kelelahan yang berlebihan. Dan yang ketiga, atur dan jaga pola makan agar Anda tidak mengalami kekurangan gizi. Demikian tips dari saya.